Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mencoba mereview hasil bacaan saya mengenai tentang buku, salah satu buku yang ditulis oleh Tan Malaka yang berjudul Gerpolek, Gerilya Politik Ekonomi. Buku ini sendiri ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1948, yang dimana 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Di dalam catatan atau penulisan buku ini ditulis oleh Tan Malaka di dalam jeruji besi atau di penjara di medium, yang dimana dengan kehebatan ide, gagasan serta pengetahuan Tan Malaka serta kemerdekaan 100% yang diciptakan oleh Tan Malaka, lahirlah sebuah buku Gerpolek ini yang membahas tentang gerilya politik dan ekonomi, yang menyinggung langsung tentang kejadian-kejadian yang fenomena-fenomena terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Langsung saja saya mereview buku ini. Buku ini ditulis dalam sebuah penjara 3 tahun setelah merdeka. Dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, serta daya ingatnya, Tan Malaka menulis buku ini sebagai bentuk kekhawatiran dari pola kebijakan Republik yang terlalu diplomatis. Buku ini juga sekaligus sebagai bentuk penegasan Tan Malaka bahwa kita harus merdeka 100% dan tak ada kompromitasi tentang itu, sebab merdeka tanpa berdaulat bukanlah sebuah kemerdekaan. Sebelum membahas mengenai gerilya, politik, dan ekonomi, Tan Malaka membagi Indonesia dalam 2 musim atau fase revolusi, yaitu musim jaya bertempur atau berjuang pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1946, lalu musim runtuh berunding sejak dimulainya perjanjian Lingkarjati hingga perjanjian Renville. Pada fase musim runtuh berunding tersebut mengakibatkan perbedaan secara signifikan untuk kondisi Indonesia dalam beberapa aspek. Politik, otoritas Republik mengalami pelemahan. Dimulai dari wilayah tutorial yang terbatas hingga berimbas pada jumlah penduduk. Dalam ekonomi, Belanda kembali mengambil hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Belanda memiliki kesempatan untuk kembali menguasai Indonesia. Dan dalam militer, seluruh pangkalan udara dan laut dikuasai kembali oleh Belanda. Dengan adanya kedaulatan Ratu Adil Belanda, maka itu menghendaki untuk Belanda kembali menguasai Indonesia. Sesuai dengan judul buku ini, Gerilya Politik Ekonomi, saya akan memetakan gerilya politik ekonomi itu sendiri. Pertama itu gerilya. Dalam pandangan Tan Malaka, para gerilya adalah mereka putra-putri yang taat dan setia pada proklamasi dan tentu kemerdekaan 100%. Dengan taktik gerilya ekopol, kendati tidak didukung dengan senjata modern, tetapi para gerilya tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Untuk melaksanakan taktik gerilya, tentu kita perlu mengenali jenis perang terlebih dahulu. Tan Malaka membaginya dalam 2 jenis. Pertama, perang kemerdekaan, yang mana perang terjadi karena masyarakat terjajah ingin merdeka dari penjajahannya. Kemudian kedua, perang yang disengaja yang dilakukan para imperialis untuk menjajah bangsa lain. Di Indonesia sendiri yang terjadi adalah jenis perang pertama, yaitu perang kemerdekaan. Tan Malaka tidak sepakat dengan revolusi nasional yang dimanfaatkan segelintir orang untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Apalagi para pencetus revolusi nasional itu adalah kaki tangan kapitalis imperialisme. Dengan sendirinya itu dianggap pembatalan proklamasi. Dalam peran Tan Malaka mengingat ada 2 hal pokok, yaitu membela atau pertahanan dan menyerang.
Kedua hal tersebut harus seimbang, tetapi lebih mengutamakan pertahanan, sebab jika terlalu banyak menyerang dan mengikuti pepatah, pertahanan terbaik adalah dengan menyerang, maka pertahanan akan dinomorsatukan. Sebaliknya, jika terlalu sering bertahan, pertahanan itu akan runtuh juga. Jadi bertahan harus disertai dengan serangan kecil yang tidak berhenti. Ya, itulah hebatnya memahami tentang gerilya yang dimaksud. Jadi gerilya sendiri itu membahas tentang cara penyerangan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terduga yang akan menghasilkan sebuah keefektivitas dalam perperangan yang tak terduga oleh lawan perang kita. Jadi kita adalah menuju kemerdekaan 100%. Tan Malaka kembali menegaskan bahwa perang rakyat Indonesia bukan perang untuk menindas, tetapi perang untuk keluar dari ketindasan. Perang kemerdekaan tiada berharga jika pada akhir perang hanya terjadi pertukaran kekuasaan antara asing dan pribumi, tetapi kekuasaan dan seluruh kekayaan alam tidak dinikmati semua golongan. Tan Malaka memberikan fakta jika perang dengan Belanda secara statistik dan logistik rakyat Indonesia akan menang. Dilihat dari jumlah penduduk Belanda yang 7 juta jiwa, sedang Indonesia 17 juta jiwa. Dalam segi pertanian, tentara Belanda dipenuhi daratan dan hawa dingin. Tentara Belanda tidak akan mampu bertahan dalam perang gerilya ala Indonesia. Keuangan Belanda telah jatuh ke miskin selama 5 tahun. Dalam kesusilaan moral, tentara Belanda banyak yang mistik, sedang rakyat Indonesia rela mati demi kemerdekaan. Dalam organisasi dan siasat, pada bagian ini Indonesia kalah dengan Belanda, juga perihal kesenjataan. Tetapi dengan memiliki alat tempur yang memadai ketimbang di pra kemerdekaan. Tan Malaka juga lebih sepakat dengan tentara rakyat dan laskar gerilya ketimbang dengan nasional bentukan KNI. Tentara rakyat adalah kumpulan para murba yang memiliki cita-cita. Perbedaan tentara rakyat dan laskar gerilya hanya terletak pada taktik belakang. Kemudian tentara revolusioner yang digerakkan oleh pemerintah rakyat yang revolusioner. Laskar gerilya ditopologikan berdasarkan golongan dan pandangan. Tan Malaka mengingat bahwa siasat gerilya adalah maju untuk menyerang dan mundur untuk menang. Memang inilah prinsip dasar perang, tetapi bagi pasukan gerilya yang sedikit dengan senjata sederhana, maka dilakukan dengan taktik yang begitu murni. Yang kedua itu yaitu membahas tentang politik. Dalam bagian ini Tan Malaka menjelaskan tentang politik diplomasi. Jika dalam perang langsung adalah gerilya, maka diplomasi adalah perang dalam politik. Kendati perundingan adalah jalan lemah yang dipilih dalam situasi yang sesungguhnya tidak dimenangkan. Tan Malaka menganggap diplomasi dengan Belanda berarti itu membuka peluang kepada Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Terbukti dari tuntutan dalam perjanjian Lingkarjati di mana Belanda menuntut untuk mengontrol seluruh otoritas ketenagaraan dalam bingkai kebersamaan Indonesia-Belanda. Indonesia akan dibawa kekuasaan Ratu Belanda. Pola perundingan di masa damai ini adalah cara yang dilakukan Belanda untuk bisa tetap memiliki kewenangan mengelola Indonesia. Belanda sadar jika dengan perang terbuka sudah pasti ia kalah telak. Sejarah perundingan Indonesia menuju kemerdekaan yang berdaulat menurut Tan Malaka harus dijadikan pelajaran bagi para gerilyawan. Dan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang ekonomi. Tan Malaka mulai dengan menjelaskan kondisi ekonomi Belanda yang makin melemah dan miskin. Setelah keberhasilan politik perundingan, beberapa lumbung sumber daya alam kembali dikuasai Belanda dan membuat tambah miskin rakyat murba yang sudah miskin di Indonesia. Di sini pula Tan Malaka mengkritik pemerintah dengan mudahnya mengizinkan orang asing masuk ke Indonesia dan mencari kelemahan dari segi politik dan ekonomi Indonesia. Cara mematikan perekonomian kita, Belanda tidak membeli makanan dan barang keperluan rakyatnya ke pribumi, tetapi di para sebangsaannya sendiri. Tan Malaka memberikan pandangan untuk memperbaiki ekonomi.
Kaum Murba terlebih dahulu harus terjun langsung untuk produksi hingga distribusi barang, menolak pekerja pada kebun, berternak, tambang, dan pabrik Belanda sekaligus memboikot produk mereka. Tan Malaka sepakat dengan konsepsi Hatta tentang koperasi sebagai senjata ekonomi yang hebat, menjadi salah satu lawan tangguh dari sistem ekonomi kapital. Pada intinya menurut Tan Malaka bahwa rakyat Indonesia harus mengelola ekonominya sendiri sebab itu adalah bagian penting dalam sebuah perang ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya review mengenai tentang geopolitik ini. Yang begitu banyak pembahasan yang sangat menarik di dalamnya, menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia yang setelah kemerdekaan lahir dan terjadi polemik-polemik yang baru yang membuat Tan Malaka resah dan membuatkan sebuah buku ini. Dan mengenai dengan keinginan Tan Malaka yaitu kemerdekaan 100%, saya rasa masih jauh. Karena mengapa? Melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang, banyaknya pengusaha-pengusaha asing yang menguasai segelintir usaha yang ada di Indonesia, kesuksesannya yang begitu melimpah mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan sebaliknya rakyat Indonesia susah mendapatkan pekerjaan serta banyaknya jatuh miskin. Dan ketika para gerilya, dalam artian pemuda-pemudi yang dimaksud oleh Tan Malaka, tidak lagi taat dan setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia, niscaya akan adanya kemerdekaan 100% yang diinginkan oleh Tan Malaka. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.